ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa pada siang hari ini dalam rangkaian Fatwa TV live interaktif Menjaga Iman bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama tentunya, dan kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada siang hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331544687, atau Anda juga bisa menelpon kami via WhatsApp di nomor 0821706087. Atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di www.fatwatv.id atau di www.dewanfatwa.com. Dan Alhamdulillah telah bergabung bersama kami melalui jaringan telekonferensi Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Antum hari ini? Alhamdulillah, bikhair. Gimana teman-teman di Jember ya? Ya, Alhamdulillah teman-teman di Jember dalam keadaan sehat dan insya Allah siap menyapa para pemirsa dan pendengar Fatwa TV pada pagi siang hari ini Ustadz. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Ustadz dalam keadaan sehat dan siap menjawab dan menyapa para pemirsa sekalian. Oleh karenanya, kami ingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821706087. Dan kami juga mengajak Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami tentunya di www.dewanfatwa.com atau di www.fatwatv.id. Baik, insya Allah akan kita mulai Ustadz sambil menunggu penelpon yang masuk pada siang hari ini. Kita mulai dari pertanyaan yang sudah masuk dari website kami Ustadz. Mohon maaf. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali kegiatan live interaktif kita pada siang hari ini, marilah kita simak nasihat pembuka dari Ustadz guna mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Oleh karenanya kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Fatwa TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita berbagai macam nikmat, karunia, hidayah, inayah, taufik, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita, yang tentunya harus selalu kita jaga. Dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada saat ini juga ya, di negeri kita ya, musim hujan ya, dan tentunya
ada beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila hujan turun, yaitu dengan baca Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, ya. Karena kita merasakan di berbagai daerah di negeri kita, ya, bagaimana hujan ini, ya, karena saking banyaknya sehingga menyebabkan banjir di beberapa tempat. Dan juga diajarkan kepada kita doa apabila hujan ini terus menerus dan ditakutkan terjadi banjir atau bahkan sudah terjadi banjir. Ya, ini juga perlu kita ketahui agar, ya, supaya kita terhindar dari berbagai macam bencana. Yaitu doanya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wa birab wa butunil awdiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan turunkan hujan yang menjadikan bencana bagi kami. Turunkanlah hujan di dataran-dataran tinggi, di bukit-bukit, di lembah-lembah, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Maka ini adab-adab yang dianjurkan kepada kita, diantaranya juga yaitu kita dianjurkan berdoa ketika turun hujan. Karena ada dua doa yang tidak tertolak, itu doa ketika azan dan doa ketika hujan turun. Demikian juga ketika terjadi petir, ya, kita dianjurkan untuk membaca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang petir, guntur bertasbih dengan memujinya dan para malaikat, ya, karena takut kepadanya. Maka, ya, adab-adab ini perlu kita ketahui agar kita amalkan, kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita agar musim hujan ini menjadi musim yang bermanfaat, hujan yang bermanfaat dan bukan hujan yang menjadikan bencana dan banjir di mana-mana. Barakallahu fikum. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya kepada kita pada pagi menjelang siang pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa kami amalkan khususnya dan semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun kita berada. Kami ingatkan kembali pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwasanya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada siang hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Baik, akan segera kita mulai Ustadz. Pertanyaan pertama pada siang hari ini yang dimana datang dari saudara Abdullah dari Bekasi, Jawa Barat, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah terhitung syirik kepada Allah jika kita terjerumus dalam perbuatan maksiat kita ketika sendiri? Kemudian kita merasa takut ketahuan oleh orang lain saat melakukan dosa tersebut, walaupun sebenarnya dia tahu Allah Maha melihat. Tetapi ia tetap melakukan kemaksiatan tersebut. Saya khawatir hal ini termasuk syirik karena seolah-olah kita lebih takut dengan orang lain daripada Allah karena sebenarnya ia tahu bahwa Allah melihatnya tetapi ia tetap melakukan dosa tersebut. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya seperti ini adalah, ya, penyebabnya kelemahan iman. Karena lemahnya iman seorang sehingga dia lebih merasa takut kepada penglihatan orang lain daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi, ya, bukan berarti setiap dosa itu ada syirik, adalah kesyirikan. Tapi, ya, ini menunjukkan kelemahan iman. Karena seorang ketika dia yakin sebenarnya bahwasanya Allah melihatnya, tapi karena kuatnya hawa nafsunya, ya, kuatnya godaan, sehingga dia tidak tahan untuk melakukan dosa yang dia ketahui bahwasanya Allah melihatnya. Ya. Tapi ketika rasa muraqabah, ya, rasa dilihat oleh Allah ini semakin kuat, dan bahwasanya Allah Maha mampu untuk menghukum seorang manusia kapan saja dan di mana saja, maka semakin kuat iman tersebut, maka semakin kuat untuk menghalangi dia dari perbuatan dosa. Ya, makanya yang paling bisa membuat seorang menghindar dari dosa yaitu keyakinannya tentang penglihatan Allah Azza wa Jalla. Jadi
ya ini tentunya tidak bisa kita katakan bahwasanya semua dosa itu ada syirik, ya. Karena syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tapi ya ini adalah sebabnya karena lemahnya iman dan kuatnya godaan hawa nafsu sehingga seorang eh, merasa takut dilihat oleh manusia dan tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih pantas untuk ditakuti. Karena Allah melihat segala sesuatu dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ya ini menunjukkan lemahnya iman dan ya yang dapat membuat seorang selalu merasa takut ya kapanpun dan dimanapun, yaitu perasaannya bahwasanya Allah Maha melihat dan Maha mampu untuk menghukumnya, dan dia akan bertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Dan tentunya ya apa yang menjadi catatan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla ini, Allah ya salah satu catatan yang Allah tidak peduli ketika seorang bertaubat. Berbeda ketika seorang terang-terangan melakukan dosa, menampakkan inilah ya dosa yang sulit diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ketika seorang terang-terangan. Tapi ketika seorang ya sembunyi ya, maka ini insya Allah ya akan lebih mudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika dia bertaubat. Jadi ini menunjukkan lemahnya iman seorang dan menunjukkan bahwasanya kuatnya ya godaan syaitan dan hawa nafsu sehingga dia melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman bagi saudara Abdullah dari Kota Bekasi yang baru saja bertanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan datang dari saudara Abu Taimiyah dari Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan ta'yin tanpa butuh penegakan hujjah? Sebagaimana yang disebarkan oleh sebagian orang yang mengaku salafi, mereka mentakwil perkataan-perkataan jelas dari Syekh kepada makna yang lainnya. Dan apakah ada buku rujukan yang bisa diambil dalam menjelaskan keresahan ini? Jazakumullahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk mengetahui madhab, manhaj, metode seseorang dalam perkara apapun, termasuk perkara vonis takfir, kita harus mengumpulkan semua perkataannya. Bukan ya satu perkataan di satu buku kemudian dianggap inilah perkataan atau keyakinan dia secara menyeluruh. Jadi yang harus dilakukan adalah mengumpulkan semua ya perkataan-perkataan beliau, kemudian menyimpulkan bagaimana metode dan manhaj beliau. Tentunya ya yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala ya siapapun yang ingin dijatuhkan vonis kafir maka tentunya harus ada namanya iqamatul hujjah wa izalatul syubhat. Ya, harus ditegakkan hujjah kepadanya dan dihilangkan syubhatnya. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama kita. Tapi yang mungkin terjadi perselisihan kapan ya hujjah itu tegak kepada seseorang dan kapan syubhat itu hilang dari seseorang. Nah, makanya ya ulama kita mengatakan vonis kafir kepada person tertentu ini adalah perkara far'iyah, bukan perkara pokok dalam agama kita. Ini masuk dalam bab fikih, yaitu bab riddah, ya kapan seorang itu dihukumi sebagai murtad. Karena bisa jadi satu perkara disepakati oleh ulama ini adalah suatu kekufuran mengeluarkan dari Islam. Tapi kapan ya vonis ini berlaku pada person tertentu, ini ya tergantung kondisi orang tersebut atau zaman orang tersebut atau tempat orang tersebut. Apakah dia baru masuk Islam, apakah dia hidup di tempat yang sangat jauh dari ilmu, ya. Apakah di zaman dia memang tidak ada ulama, ya. Jadi ya ini adalah perkara yang tentunya tidak bisa dipukul rata, ya. Sehingga ini perkara yang tidak boleh seorang penuntut ilmu awam untuk masuk ke dalamnya. Tentunya Syekh Muhammad Wahab ya adalah seorang ulama yang mempunyai manhaj yang jelas dalam perkara ini dan sudah dituliskan oleh ulama-ulama kita, dan salah satu buku yang bagus untuk dijadikan rujukan yaitu At-Takfir wa Dawabituhu yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullahu taala, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, penjatuhan vonis takfir dan aturannya.
Tapi sekali lagi ya ini adalah konsumsi penuntut ilmu yang sudah dalam menuntut ilmu, karena ini bab yang perlu seorang sangat berhati-hati di dalamnya. Ya. Adapun bagi para pemula penting untuk mengetahui apa saja perkara-perkara yang bisa menjatuhkan seorang kepada kekufuran untuk dia hindari. Tapi mempraktekkan dan ilmu ini untuk memvonis person-person tertentu ini butuh ilmu yang mendalam. Maka penuntut ilmu pemula tidak boleh ya bermudah-mudahan masuk dalam vonis kafir kepada person tertentu. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman bagi saudara Abu Taimiyah dari Palu, Sulawesi Tengah. Baik, kita masuk ke penelpon pertama Ustaz pada siang hari ini. Kali ini ada dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Bapak untuk Ustaz. Ya, baik, ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustaz tentang menyikapi perbedaan pendapat dari para ulama, Ustaz. Bagi seorang yang awam begitu. Nah, kalau perbedaan antar ulama, mungkin dalam konteks perbedaan itu ya tentang keutamaan, mana yang lebih utama atau tidak. Seperti di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim pada sholat berjamaah, pada Al-Fatihah. Ada yang membaca, ada yang disirkan. Ya, ini kan perbedaannya dalam hal keutamaan. Nah, tapi ada juga perbedaan yang saling meniadakan. Seperti kunut subuh. Nah, itu perbedaan yang saling meniadakan. Nah, bagi seorang awam, dalam menyikapi ya perbedaan-perbedaan itu, Ustadz, apakah ya kita bisa melaksanakan ya semua perbedaan itu? Ya, karena masing-masing kan punya dalil, Ustadz, punya dalil. Nah, supaya kita bisa merangkum amalan supaya banyak pahalanya begitu, Ustadz. Kita melaksanakan semua amalan, semua perbedaan itu. Nah, bagaimana Ustadz kalau pemikiran seperti itu? Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia itu ada 3 tingkatan. Para ulama yang mereka berijtihad, apalagi sudah sampai level ijtihad, dan ulama tentu juga bertingkat-tingkat. Mereka yang sudah sampai level ijtihad, maka tugas mereka adalah berijtihad. Kemudian level yang berikutnya penuntut ilmu yang juga bertingkat-tingkat, tapi ya mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dengan ilmu yang dia miliki. Maka tugas dia adalah berusaha untuk memilih dari pendapat-pendapat tersebut yang lebih kuat dan lebih dekat kepada dalil. Adapun tingkatan yang ketiga, yaitu orang awam, maka tugas mereka adalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui, karena orang awam tidak mempunyai alat untuk bisa membedakan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, untuk membedakan mana dalil yang lebih kuat, ya, apalagi dia tidak pandai bahasa Arab, tidak bisa membaca kitab-kitab ulama. Maka kewajiban dia adalah bertanya kepada ahli ilmu yang dia anggap ya paling dalam ilmunya dan paling kuat takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu ya dia hanya mengikuti apa yang menurut ulama yang dia ikuti tersebut adalah pendapat yang paling kuat, ya. Adapun kalau dia salah, maka salahnya ulama tersebut. Dia sudah melaksanakan kewajibannya itu bertanya kepada ustadz atau ahli ilmu yang dia anggap paling dalam ilmunya dan diikuti, ya, karena dia tidak bisa membedakan.
sehingga dia mengambil pendapat, ya umpamanya dia mengambil pendapat bahwasanya mensirkan basmalah itulah yang paling kuat, sehingga dia itu yang dia harus dia lakukan, ya bahwasanya setiap dia sholat maka dia tidak menjaharkan basmalah. Tapi kalau dia pun sholat di belakang orang yang menjaharkan basmalahnya, maka tidak masalah. Dia bukan berarti tidak sholat di belakangnya, karena kita ketahui ini adalah perbedaan pendapat yang muktabar, yaitu masing-masing punya dalil yang mereka jadikan sandaran. Termasuk juga ya masalah kunut subuh yang juga ada ulama kita yang menganggap itu sunnah, sehingga ketika kita memilih pendapat bahwasanya itu tidak dianjurkan, tidak sunnah, maka kita memilih pendapat tersebut, bukan berarti melaksanakan semuanya. Sebagai orang awam tadi pertanyaannya, mengikuti ulama atau ustadz yang kita anggap paling dalam ilmunya, paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita tidak mampu membedakan, sehingga kita mengikuti pendapat tersebut. Tapi kalau ada yang lain mengambil pendapat yang lain, apalagi kita sholat di belakangnya, maka kita tetap sholat di belakang. Ya, kita tetap sholat di belakang orang yang berbeda pendapat dalam masalah fiqhiyah ini. Ya. Jadi kita harus lebih luas dalam ya, pendapat permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan oleh penanya tadi. Jadi tetap bukan berarti menggunakan semua pendapat, tapi sebagai orang awam mengikuti ya pendapat yang difatwakan oleh ustadz dan ulama yang dia anggap paling dalam ilmunya dan bertakwa kepada Allah. Tapi dia tetap ya longgar dalam masalah ini, tidak terlalu sampai tidak ingin sholat di belakangnya, tidak dibenarkan. Tetap sholat di belakangnya, tapi ketika dia menjadi imam, umpamanya karena dia memilih pendapat tidak kunut, maka dia tidak kunut atau tidak menjaharkan. Tapi terkadang juga, apalagi ya masalah jahar basmalah ini juga lebih kuat lagi perbedaan pendapatnya, hingga terkadang ya tidak masalah dia juga menjaharkan basmalahnya ketika dia menjadi imam. Barakallahu fikum. Oke, mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik Ustaz, kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ummu Yodi dari Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya untuk Ustaz. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Begini Ustaz, Ana bekerja di bagian training sudah 20 tahun. Biasanya Ana melakukan training kepada para karyawan di bagian yang memproduksi produk yang dihalalkan, produk-produk halal. Baru-baru ini Ustadz, Ana harus mentraining juga para karyawan yang di bagian produk yang haram, bersamaan dengan training yang produk-produk halal. Bagaimana itu Ustadz? Apakah Ana kalau sesuai job desk, Ana sesuai job desk-nya Ustadz? Bagaimana Ana mentraining? Apakah Ana tidak bertawun jatuhnya dengan mereka yang di produk haram itu Ustadz? Mohon solusinya Ustadz. Ya kalau dia jelas mengetahui bahwasannya ya ini adalah dia termasuk karyawan yang membuat produk-produk haram, maka tentu tidak boleh dia ikut mentraining, karena masuk dalam ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka yang seharusnya dia lakukan, dia memberi syarat bahwasanya ya saya hanya ingin mentraining ya mereka-mereka yang melakukan atau bekerja di produk-produk yang halal saja. Ya, jadi dia seharusnya demikian, karena dia akan masuk dalam ta'awun alal itsmi wal udwan jika dia tetap mentraining ya orang-orang yang membuat produk-produk yang haram. Barakallahu fikum. Oke, mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pemahaman baru bagi Ummu Yodi dari Pekanbaru yang baru saja bertanya. Baik Ustaz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita lanjut pertanyaan yang sudah masuk melalui website Ustaz. Di mana pertanyaan datang dari saudara Pram dari Batu, Jawa Timur. Ya Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap pernyataan pengkafiran uzur bil jahal
Karena ada yang berkata tidak ada uzur untuk perkara-perkara yang prinsip. Jazakumullahu khairan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udzur bil jahal ini ya pasti ada ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya mengadab seorang jika dia tidak mengetahui. Tapi ya siapakah yang diudzur dengan jahal? Apakah orang yang disebutkan oleh para ulama, atau apakah orang yang memang tidak mau belajar padahal sarana-sarana itu sangat mudah? Nah, inilah yang disebutkan tidak diberi udzur karena dia sengaja ya, karena dia lalai ya, punya kelalaian. Tapi orang yang sudah berusaha ya, sudah bertanya tapi kemudian tidak tahu, inilah yang diberi udzur. Kemudian juga ya perkara-perkara yang memang disebutkan sebagian ulama ya, perkara yang tidak diberi udzur ya, ketika dia sudah lama dalam Islam ya, hidup di tengah kaum muslimin, kemudian dia mengatakan tidak tahu arti la ilaha illallah, tidak bisa membedakan Allah dan Rasulnya, tidak mengetahui bahwasanya hanya Allah yang disembah ya. Kalau dia mengatakan bahwasanya yang selain Allah juga bisa disembah, ini perkara-perkara yang sangat jelas ya. Kalau dia hidup di tengah kaum muslimin dan para ulama, ahli ilmu juga tersebar di mana-mana, maka yang demikian ini ya memang disebutkan oleh ulama kita, mereka adalah orang-orang yang tidak diberi udzur ketika sarana itu ada tapi dia lalai untuk menggunakan sarana-sarana tersebut, lalai untuk bertanya ya, lalai untuk membaca. Padahal sangat nampak sekali perkara-perkara ini. Ya, ada pun perkara-perkara yang detail yang para ulama pun berbeda pendapat, ya, maka tentunya ini adalah perkara yang dikatakan bahwasanya ini adalah diberi uzur ketika seorang tidak mengetahuinya. Tapi untuk memvonis orang-orang tertentu, maka kita kembalikan kepada para ahli ilmu, mengembalikan kepada para ulama. Jadi tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk memvonis seorang ini sudah keluar dari Islam. Tapi kalau kita ingin berhati-hati bahwasanya orang ini melakukan ya, perbuatan-perbuatan kufur atau dosa-dosa yang menyebabkan seorang jatuh kepada kufuran, maka kita berhati-hati tidak salat di belakangnya, tidak memakan sembelihannya, tidak ikut mensolati jenazahnya kalau dia meninggal. Ya, karena kita ketahui dia terjatuh pada dosa-dosa yang disebutkan oleh para ulama itu adalah kekufuran. Jadi ya kemudian untuk diri kita sendiri juga kita meninggalkan ya perkara-perkara yang memang disebutkan bahwasanya ini adalah kekufuran. Ya intinya masalah udzur bil jahal ini bukan konsumsi para pemula atau ingin memvonis seorang dia kafir atau tidak. Itu kembalikan kepada para ulama kita karena ya masalah-masalah sangat pelik dan banyak masalah yang diperselisihkan dalam masalah ini. Ya ini masuk dalam bab fikih ya, kapan seorang terjatuh kepada murtad, keluar dari Islam. Ya, ini adalah perkara-perkara yang seharusnya kita kembalikan kepada ulama kita, apalagi jika ingin menghukumi persyaratan tertentu. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi saudara Pram dari Batu, Jawa Timur. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kali ini ada dari saudara Aan Andika dari Lampung Tengah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Memperbanyak istighfar di dalam hati, apakah termasuk bertaubat dan mendapatkan ampunan Allah? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikir-zikir ini adalah ibadah yang harusnya diucapkan dengan lisan. Ya, berbeda dengan tafakur, tadabbur. Ya, itu bisa dengan hati. Ya, memikirkan ya dengan akal. Tapi kalau zikir, istighfar, subhanallah, tasbih, tahmid, takbir, maka ini harus menggerakkan lisan kita. Jadi tidak cukup ya hanya dengan hati. Istighfar itu adalah kalimat astaghfirullah yang harus diucapkan oleh lisan kita. Jadi tidak cukup istighfar, adapun merenungi dosa-dosa, ya, kemudian memikirkan azab Allah Azza wa Jalla atau azab di alam kubur, alam barzakh, ini bisa dengan hati. Tapi ucapan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini mesti diucapkan dengan lisan ya. Adapun menyesal, ini amalan hati ya, menyesal, berazam untuk tidak melakukan lagi, ini amalan hati. Tapi istighfar ini adalah amalan
lisan yang harus kita ucapkan, ya, dengan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, dan Nabi SAW tidak kurang dari 70 sampai 100 kali dalam sehari mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, ya, bukan di hati tapi di lisan. Jadi istighfar, zikir-zikir ini adalah ibadah lisan yang tentunya harus juga disinkronkan dengan hati kita, ya, bukan hanya diucapkan dengan lisan tapi hatinya lalai. Jadi disinkronkan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita dengan hati kita, dengan menyesali dosa yang kita lakukan, berazam untuk tidak mengulanginya lagi, ya, dan memikirkan atau membayangkan bagaimana adab Allah Azza wa Jalla sehingga kita takut kepada terjatuh kepada perbuatan dosa. Jadi istighfar ini harus diucapkan. Demikian pula zikir-zikir yang lain ini harus digerakkan lisan kita ketika kita mengucapkannya, dan tidak cukup hanya dengan hati saja. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi saudara Aan Andika di Lampung Tengah. Baik pemirsa dan mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada siang hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Baik, kami tunggu penelpon dari Anda sekalian. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk dari website kami tentunya. Pertanyaan datang dari saudara Abu Taimiyah di Palu. Assalamualaikum Ustadz, apakah orang yang sudah kita kirimin perkataan Imam Asy-Syafi'i dan ulama sunnah lainnya mengenai haramnya mempelajari filsafat dalam agama, lalu ia tetap meyakini halalnya filsafat setelah Ana sampaikan keterangan dari para imam dan ulama tersebut, apakah ia menjadi kafir? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita adalah berdakwah. Tugas kita adalah menjelaskan, terus menasihati, menyampaikan hujah dengan benar, ya, dengan cara hikmah, dengan jelas. Adapun memvonis, maka ya ini kita kembalikan kepada para ulama. Ya, memvonis apalagi baru sekali kita kirimkan. Mungkin dia baca, mungkin dia tidak baca. Ya. Maka ya seperti ini tidak boleh kita bermudah-mudahan menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang. Kewajiban kita adalah terus menasihatinya, terus memberi bimbingan, menyampaikan hujan jelas. Kalau dia tetap ya ngeyel dengan apa yang dia lakukan, maka ya kita sudah berlepas diri. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Ya, kita berusaha menasihati. Adapun memvonis seorang, maka kita kembalikan kepada para ulama, ya apakah orang ini ya sudah masuk dalam kategori keluar dari Islam atau tidak. Kalaupun itu terjadi, maka ya tentunya ya kalau dalam negara Islam orang yang murtad itu maka hukumannya adalah dibunuh. Ya, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, ya keluar dari agama Islam, maka perintah Nabi SAW adalah dibunuh. Ya. Dan ini ya tentunya tidak bisa kita lakukan di negara seperti kita, maka kewajiban kita hanya menyampaikan dan terus memberi nasihat, berusaha bagaimana mendoakan juga bagaimana dia meninggalkan ya perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan dia kepada kekufuran. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa menambah pemahaman bagi saudara Abu Taimiyah di Palu. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan datang dari saudara Didik Setiawan dari Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya, apakah bersedekah pahalanya untuk orang yang masih hidup termasuk bid'ah? Syukron jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiahkan pahala untuk orang yang masih hidup ini dibolehkan oleh sebagian ulama kita. Ya, meskipun yang banyak disebutkan yaitu menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Tapi yang menghadiahkan pahala untuk orang yang masih hidup ini juga adalah perkara yang dibolehkan dan disebutkan oleh sebagian ulama kita. Jadi bukan perkara yang bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari saudara Didik Setiawan di Tuban. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pada siang hari ini. Pertanyaan datang dari saudara Nur Fizal dari Lok Sumawe, Aceh.
Afwan Ustadz izin bertanya, apa hukum sholat di masjid yang ada kuburannya? Masjid dekat rumah satu pagar dengan kuburan. Di samping atau di depan masjid ada kuburan di mana ada jendela kaca pas depan imam sholat sehingga terlihat kuburannya. Apakah boleh sholat di masjid tersebut? Jazakumullahu khairan. Ya, jika temboknya benar-benar memisahkan antara tempat sholat dan kuburan, maka tidak masalah, ya, itu boleh sholat di masjid tersebut. Tapi yang menjadi masalah karena di sini ada jendela terlihat sehingga ketika orang sholat, ya, maka dia seperti salat menghadap kuburan, dan Nabi SAW melarang la tusallu ila al-kubur. Maka tentunya yang lebih aman adalah tidak salat di masjid tersebut, karena ketika dia salat dia menghadap kuburan dan bisa melihat, ya, kuburan yang ada di hadapannya. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi saudara Nurfizal di Lok Sumawe. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Datang dari saudara Respati Hari Yudanto dari Batu, Jawa Timur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ana tinggal di Malang baru saja. Apakah kriteria seorang dai atau ustadz yang bisa disebut ustadz sunnah atau salafi yang bisa diambil ilmunya atau diikuti kajiannya? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah merahmati para asatidz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sepertinya tentunya, ya, karena pertanyaan baru saja, maka bertanya, ya, ini yang paling aman, ya, bertanya kepada para asatidz yang dia ketahui, ya, di manakah saya baik untuk mengambil ilmu. Jadi ketika seorang ingin mengambil ilmu dari orang tertentu, ustadz tertentu, maka dia harus sangat selektif, harus sangat berhati-hati. Inna hadzal ilma din fandur amman ta'khudhu dinak. Sungguhnya kata Ibnu Sirin, ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, seperti ketika kita ingin berobat, maka tentunya, ya, kita harus mengambil atau berobat kepada dokter yang terpercaya, yang betul-betul punya latar belakang ilmu kedokteran, ya. Tentu jika ini permasalahan kesehatan badan kita, maka kesehatan iman kita, kesehatan jiwa kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat ini lebih penting untuk kita selektif, ya. Maka kita harus benar-benar mengambil ilmu agama dari ustadz, dari sumber yang terpercaya, yang benar-benar kita ketahui, ya, dia telah belajar ilmu agama dari sumber-sumber tertentu, sehingga kita perlu bertanya mungkin ke banyak ustadz atau banyak orang, ya, sebelum kita benar-benar memilih tempat kita untuk mengambil ilmu, sehingga kita berhati-hati dalam perkara ini. Ya, tentunya, ya, berkaitan dengan akidahnya, ya, kita harus mengetahui, ya, kita harus bertanya betul tentang akidah siapa yang kita ingin mengambil ilmu darinya. Adapun kita sendiri yang masih awam tidak punya alat, maka tentunya tidak bisa kita membedakan mana yang mengajak kepada kebenaran dan mana yang mengajak kepada penyimpangan. Jadi, ya, kewajiban kita adalah bertanya. Kalau kita seorang yang awam, ya, orang yang baru ingin belajar, maka bertanya kepada ustadz-ustadz mungkin di tempat lain atau di dekat daerah situ, atau kepada, ya, teman-teman yang sudah lama, ya, tinggal di tempat tersebut, di mana mereka mengadakan kajian-kajian, ya, sehingga ketika dia sudah yakin dengan tempat tersebut atau ustadz tertentu, ya, baru dia kemudian mengambil ilmu di tempat itu. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi saudara Respati Hari Yudanto di Malang. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari saudara Andik dari Batu, Jawa Timur. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi terhadap orang-orang yang tidak sepaham atau semanhaj dengan ahli sunnah? Jazakumullahu khairan. Ya, cara menyikapinya adalah mengajaknya kepada sunnah, ya, mengajaknya kepada kajian-kajian ilmiah yang disampaikan oleh para asatidz kita, ya, berakhlak baik dengannya, ya, berusaha untuk mengajaknya kepada kebaikan dan bersikap baik kepada semanusia. Allah Azza wa Nabi SAW mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Jadi kalau ada orang yang berbeda pemahamannya dengan kita anggap dia banyak penyimpangan, maka kita berusaha ya untuk mengajak dia kepada jalan yang benar, mendoakan orang tersebut di belakangnya, berusaha membantu ketika dia kesulitan, ya, tetap berusaha untuk bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepadanya sehingga dia tertarik untuk mengikuti ya jalan yang kita ketahui adalah jalan yang benar. Sebagaimana Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, ya beliau terkenal dengan keindahan akhlaknya, terkenal dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ya, sehingga ketika diangkat menjadi Nabi itu pun masih banyak orang-orang yang menentang dakwah beliau. Maka ya kita berusaha untuk menerapkan agama ini secara sempurna sehingga kita mudah untuk mengajak orang lain mengikuti apa yang kita anggap adalah, kita ketahui adalah suatu kebenaran. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman bagi saudara Andik di Batu, Jawa Timur. Pemirsa dan mendengar Foto TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada siang hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk melalui website kami. Pertanyaan datang dari saudara Aan di Lampung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Meyakini perkiraan cuaca, misalnya pekan depan akan turun hujan, apakah termasuk syirik? Serta bagaimana kiat-kiat untuk membersihkan hati, mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkiraan cuaca ya ini dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika ya dengan memang melihat arah angin, kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan hal tersebut, dan ini hanya perkiraan bukan pemastian karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk tidak menurunkan hujan meskipun ya sudah ada sebab-sebabnya. Jadi tentunya tidak masalah, bukan kesyirikan, bahkan ini sesuatu yang mubah ya. Selama kita tidak memastikan, karena yang memastikan dan bisa mengetahui turunnya hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang ada selama ini hanyalah perakiraan cuaca, yaitu memperkirakan dan tidak memastikan, dan ini bukan perkara perdukunan karena jelas-jelas secara ilmiah ya, dijelaskan secara ilmiah tentang kemungkinan-kemungkinan akan turunnya hujan tersebut. Jadi bukan bagian dari kesyirikan sama sekali, karena ya ini bukan memastikan tapi hanya memperkirakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu. Ya, selama kita meyakini bahwasanya yang mengatur segala sesuatu hanya Allah Azza wa Jalla, ya, tapi memperkirakan seperti ya ketika seorang memperkirakan akan lahir, karena memang sudah terlihat tanda-tandanya dan selama ini yang terjadi demikian, sehingga perkiraan tanggal lahir ya ketika seorang hamil umpamanya, ini hanya perkiraan. Ada memastikan, maka itu kembali kepada kehendak dan ilmu Allah Azza wa Jalla. Adapun kiat-kiat membersihkan hati tentunya ya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah ya, terutama ibadah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Membaca Al-Qur'an, ya, perbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, dan ya berusaha untuk banyak melakukan kebaikan, berbakti kepada orang tua, bersilaturahim, dan semua ya perbuatan-perbuatan baik ini akan membersihkan ya kotoran-kotoran di hati kita, karena setiap dosa itu akan dititikkan satu titik hitam di hati, dan ketika seorang istighfar dan bertaubat maka akan kembali bersih hatinya. Jadi tentunya dengan memperbanyak amal soleh, ya terutama amalan-amalan yang wajib ini harus dijaga. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir, ya, ini semua adalah penyebab-penyebab kebersihan hati. Juga berusaha untuk berdoa, ya banyak berdoa kepada Allah agar membersihkan hati kita. Allahumma naqqi qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia, sesungguhnya engkau lah yang terbaik yang mensucikannya. Ya, dan tentunya yang
terbesar adalah berusaha mengikhlaskan setiap amalan kita. Karena tauhid adalah kunci penyucian jiwa. Ya, tidak mungkin jiwa ini bisa suci kecuali dengan tauhid. Juga tentunya dengan berteman dengan orang-orang soleh. Ya, ini semua adalah sebab hati itu akan bersih. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi saudara Aan di Malang. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari saudara Dendi Sadewo dari Depok, Jawa Barat. Bismillah. Ketika saya sedang scroll di sosial media, saya tidak sengaja melihat cuplikan video dukun yang lewat di beranda saya. Atau ketika saya menonton YouTube pemateri memasukkan cuplikan video dukun di videonya. Padahal saya tidak bersengaja sedang mencari topik tentang perdukunan. Apakah yang harus saya lakukan ketika itu? Apakah dihukumi sama seperti mengunjungi dukun dan tidak diterima sholatnya selama 40 hari? Jazakumullahu khairan. Ya tentunya kalau suatu itu dilakukan dengan tidak sengaja, segera kita men-scroll lagi, segera meninggalkan, tidak mendengarkan, tidak menyimak, ya, atau men-skip, ya, mempercepat. Itu yang harus dilakukan. Jadi tidak sengaja kepo atau berusaha mendengarkan apa yang dia ucapkan, karena ya sekedar ya mendengarkan atau datang bertanya, dan sekarang ya tidak harus datang, tapi ya dengan membuka di media sosial itu masuk dalam man atakahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salat arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepada sesuatu, baik dia benarkan atau tidak, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Dan kalau dia benarkan dalam riwayat yang lain, fasaddaqahu bima yaqul, kalau dia bertanya dan membenarkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ya perkara ini tentunya harus dihindari, dan alhamdulillah banyak sekali tayangan-tayangan, tontonan-tontonan yang sangat bermanfaat bagi kita, dan tidak kita habiskan waktu kita untuk mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang yang menyimpang. Karena ya ilmu-ilmu yang sangat banyak saja masih banyak sekali kita belum ketahui, sehingga tentunya ini yang lebih perlu kita lakukan. Adapun ya mendengarkan orang-orang, apalagi tidak, saya tentunya insya Allah tidak mengapa, tapi kalau kemudian tidak sengaja itu diteruskan, ya ini bisa terjatuh kepada ancaman di hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman bagi saudara Dendi Sadewa dari Depok, Jawa Barat. Baik, kita lanjut ke penelpon selanjutnya pada siang hari ini Ustaz. Kali ini ada dari Bapak Hamzah dari Jakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Izin bertanya, ini apa dibolehkan kita memberikan infak mingguan di musola terdekat yang masih ada bid'ahnya? Ya, itu aja. Ya, cukup. Ya, tapi di musola tersebut tentunya kegiatannya juga ada salat berjamaah, ada kebersihan, dan kegiatan yang bermanfaat yang tentunya kita niatkan ketika bersedekah adalah untuk kegiatan yang bermanfaat tadi, untuk kebersihan masjid, untuk kegiatan salat berjamaah, kegiatan salat Jumat, ya. Dan tentunya kita berusaha juga untuk bagaimana semakin menghilangkan ya semua perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW di masjid kita. Kita berusaha untuk mungkin mengajak, mengundang ustadz mengisi kajian di masjid tersebut atau di musala tersebut. Jadi ya infak yang kita berikan, kita niatkan untuk kegiatan yang bermanfaat yang tentunya sangat banyak di masjid tersebut. Maka tidak masalah. Barakallah. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Bapak Hamzah di Jakarta. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Kali ini ada dari saudara Fajar dari Bondowoso, Jawa Timur. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan seluruh kru Fatwa selalu dilindungi Allah Ta'ala. Ustadz, saya mohon penjelasan tentang penerapan surah Al-An'am ayat 108 di dunia digital.
Jika ada suatu penistaan terhadap agama oleh pengguna suatu platform sosial media, apakah cukup kita menghindari pengguna tersebut, ataukah kita harus berhenti menggunakan platform tersebut? Terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hanya meninggalkan pengguna saja, ya, tidak menonton. Kalau bisa diblokir, diblokir. Tapi platform itu, ya kalau kita memang mengambil manfaat atau bisa memberi manfaat di platform tersebut, maka kita berusaha untuk tetap berada di situ. Sebagaimana nasihat para ulama kita untuk tidak meninggalkan media sosial, tidak meninggalkan YouTube, ya, Facebook, Instagram dan lain sebagainya untuk menyebarkan dakwah. Tapi ya kalau kita hanya pasif, hanya menjadi pengguna saja, ya, bahkan mungkin mudaratnya kepada kita lebih banyak, maka kita tinggalkan semuanya, kita tutup, kita blokir, dan tidak perlu kita buka kalau memang ya kita sendiri tidak mengambil manfaat di platform tersebut, bahkan banyak mendapatkan mudarat. Ini lebih aman untuk agama kita. Ya. Jadi, tapi kalau kita merasa bahwasannya kita banyak mengambil faidah dari ustadz-ustadz kita, dari channel-channel ustadz kita, ya apalagi kita sulit untuk menghadiri secara offline, mungkin jarang di tempat kita, maka bukan berarti kita tutup ya sama sekali dan tidak menggunakan platform itu, tapi hanya penggunanya saja. Ya, selama kita masih mengambil manfaat yang banyak dari platform itu. Tapi kalau justru mudaratnya lebih banyak bagi agama kita, bagi iman kita, maka tidak masalah. Bahkan meninggalkan semuanya pun tidak masalah. Kita mencukupkan diri ya pada menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita, di masjid. Yang berbeda kalau kita seorang dai penceramah yang menyebarkan banyak ilmu, ya meninggalkan media sosial platform tertentu, ya berarti kita meninggalkan pintu-pintu kebaikan yang bisa kita masuk ke dalamnya. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan medan tersebut dikuasai oleh orang-orang jahat. Kita harus juga mengisi, karena ya banyak dari kaum muslimin manusia menggunakan media itu, dan banyak alhamdulillah mendapatkan hidayah dari ya apa yang disebarkan di media-media sosial. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pemahaman baru bagi saudara Fajar dari Bondowoso. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kali ini datang dari saudara Dika dari Lampung. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mengapa di Indonesia banyak sekali aliran sufi? Apakah hukum mengikuti kajian Ustadz Sufi diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia Islam ya tersebar banyak tarekat-tarekat sufiyah yang tentunya ya mereka ini muncul setelah Al-Qurunul Faddalah, zaman-zaman yang direkomendasi oleh Nabi SAW, ya, setelah zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang awalnya hanya zuhud dalam kehidupan, meninggalkan kemewahan dunia, tapi kemudian bertambah dan bertambah, dan sampai sebagian ya mengatakan bahwasanya ada tingkatan tertentu seorang tidak wajib lagi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini adalah kesesatan yang besar, karena Nabi SAW manusia yang paling bertakwa ya tetap beribadah kepada Allah sampai meninggal. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai keyakinan, yaitu kematian menjemputmu. Sebagian mereka meyakini, yakin di sini yaitu level tertentu dalam agama, ketika sudah sampai maka tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, tidak ada yang haram. Dan mereka tentunya ya bertingkat-tingkat, dan kita wajib mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat, ya sehingga semua jalan yang tidak ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, maka tidak boleh kita mengikuti jalan tersebut. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi saudara Dika di Lampung. Baik Ustaz, kita lanjut ke penelpon selanjutnya pada siang hari ini. Kali ini ada dari Ibu Hamba Allah dari Jawa Tengah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Nggak boleh ngomong nih.
Mohon maaf Ibu, mungkin bisa dibesarkan suaranya dan didekatkan ke mikrofon. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya, saya tuh mau nanyakan masalah gosip sekarang kan meriah banget di TV-TV gitu. Jadi kayak mana orang yang menontonnya? Kadang-kadang perempuan itu kan dilihat auratnya semua kelihatan itu. Jadi suami saya kok diomongin nggak percaya, jangan ditonton gitu. Karena melihat aurat wanita itu kan berdosa. Tapi kayak mana kita untuk mensikapi pemerintah dalam masalah gosip-gosip yang baju-bajunya yang luar biasa itulah. Nah, jadi saya tuh ingin tahu apa memang sama sekali nggak boleh ditonton. Apakah laki-laki melihat aurat wanita itu di foto di TV itu berdosa juga apa tidak? Baik, sudah cukup Ibu? Iya udah. Ya baik. Ya saya mohon Ustaz biar saya bisa ngomong sama suami saya. Dia seneng banget lihatnya. Ya baik Ibu. Ya, melihat aurat wanita secara langsung atau lewat media, lewat foto, ini sama hukumnya ya, semua terlarang dan tidak boleh ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan pandangan kepada perkara yang haram adalah panah dari panah-panah iblis. Sehingga tentunya tidak boleh ya ibu ya semampu mungkin mengingkari dan mengingatkan suaminya untuk tidak menonton tayangan-tayangan yang memperlihatkan aurat wanita, apalagi tayangan-tayangan artis ya, gosip-gosip yang banyak membicarakan aib manusia, aib orang lain ya, aib kaum muslimin ya, tentunya adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa, maksiat. Jadi ya diingatkan suaminya dan alhamdulillah ya banyak sekarang kita bisa memilih tayangan-tayangan kajian-kajian, tayangan-tayangan bermanfaat ya. Ada alhamdulillah TV-TV yang bermanfaat, TV-TV yang menyebarkan kajian sunnah dan acara-acara bermanfaat, juga tidak ditampakkan di situ aurat wanita ya. Alhamdulillah ya kita sudah memiliki banyak ganti dan itu tentunya ya bisa menjadi tayangan pengganti daripada apa yang ya, banyak sekali disiarkan di TV-TV yang tidak bermanfaat, kajian-kajian atau tayangan-tayangan tidak bermanfaat ya, itu tidak boleh baik secara langsung maupun melalui media ya, TV ya, sama saja hukumnya terlarang dan bisa menjurus kepada perkara yang lebih berbahaya lagi. Maka sehingga sebisa mungkin ya ibu menasihati suaminya untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut dan mengganti untuk menonton tayangan-tayangan bermanfaat seperti alhamdulillah yang kita adakan saat ini. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan penelpon tadi merupakan penelpon terakhir pada sesi live interaktif pada siang hari ini Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas yang telah meluangkan waktunya kepada kita pada siang hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan memberkahi ilmu-ilmu yang telah Ustadz sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan program Fatwa TV Live Interaktif, Keimanan, Doa, dan Zikir pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung dari studio Fatwa TV Jember. Dan kami mengajak Anda untuk bisa menyalurkan harta terbaik Anda untuk membantu bahu-membahu program dakwah Fatwa TV melalui rekening yang telah Anda lihat di layar kaca Anda. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Anda yang telah menyalurkan harta Anda, dan semoga apa yang Anda keluarkan bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa dan mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, berakhir pula kegiatan live interaktif Menjaga Iman pada siang hari ini. Saya selaku moderator mewakili kru yang bertugas dari studio Fatwa TV Jember pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan.
Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di kegiatan live interaktif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami